521 klon bayangan. Lu Yuan merasakan hal yang sama dengan klon bayangan yang telah bergabung ke dalam wilayah kegelapan. Dia dapat melihat dengan jelas situasi di wilayah itu. Li Xinghai dan Siki, dua lelaki tua itu, mengelilingi manusia peri berambut hitam dengan jubah compang camping. Namun, manusia peri berambut hitam itu jelas sangat kuat. Dia sama seperti pemilik manik pemakan jiwa yang pernah dilihat Lu Yuan sebelumnya. Lingkungan di sekitarnya aneh. Kabut hitam dengan sisa jiwa melonjak. Setiap kali dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, teriakan yang menusuk telinga akan terdengar. Bahkan Lu Yuan, yang berada jauh, merasakan sedikit ketidaknyamanan di otaknya. Li Xinghai dan Siki, yang menghadapi manusia peri itu, mungkin merasa lebih buruk. Dalam aspek lain, bayangan hitam itu juga dapat memblokir beberapa serangan Li Xinghai dan Tuan Tua Siki. Bahkan dapat menyerang sendiri, mirip dengan klon bayangan Lu Yuan. Bahkan jika itu 2 lawan 1, peri berambut hitam itu masih tampak tenang. Terutama seiring berjalannya waktu, Li Xinghai dan Siki, dua lelaki tua itu, telah menghabiskan lebih banyak energi daripada pria elf berambut hitam itu, dan kekuatan mereka melemah lebih cepat. Sebagai perbandingan, meskipun aura elf berambut hitam itu juga melemah, itu tidak secepat mereka berdua. Selain itu, pria elf berambut hitam itu sama dengan pemilik Soul Devouring Bat yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Dia memiliki kekuatan spiritual aneh yang berbeda dari prajurit genetik biasa. Lu Yuan menduga bahwa setelah mutasi, yang kuat tidak akan dapat menggunakan persenjataan Geno, dan mereka bahkan tidak akan dapat menggunakan keterampilan tempur Gen Transcendent. Bagaimanapun, pria elf berambut hitam ini sama dengan Soul Devouring Bats lainnya yang pernah ditemuinya. Dia tidak memiliki persenjataan Geno. Metode pertahanannya semuanya diselesaikan melalui bayangan hitam. Adapun mengapa dia tidak dapat meningkatkan persenjataan Genonya, Lu Yuan tidak tahu. Pemahamannya tentang fenomena mutasi hanya terbatas pada apa yang pernah dia temui sebelumnya. Dentang, suara logam yang beradu dapat terdengar. Pedang panjang hitam dan pedang panjang hitam Li Xinghai bertabrakan, lalu tubuh Li Xinghai terlempar ke belakang. Ia mengembuskan napas keruh, menyipitkan matanya, dan melirik Siki di sampingnya. Orang tua, apakah yang lain belum datang? Kondisi Siki juga tidak terlalu baik. Banyak bayangan hitam telah memasuki tubuhnya, dan pada saat ini, untaian kabut hitam aneh merembes keluar dari tubuhnya. Ekspresinya agak kesakitan, raungan, geramnya, cahaya biru es menyala, dan kekuatan naga yang pekat menyebar. Gumpalan kabut hitam merembes keluar dari tubuhnya, disertai dengan tangisan yang menyedihkan. Ekspresinya sedikit pulih dan ia berkata dengan suara rendah. Mereka akan segera tiba di sini. Mereka tidak memiliki jimat mantra spasial yang sesuai, jadi akan butuh waktu bagi mereka untuk tiba di sini. Li Xinghai mengembuskan napas keruh dan menatap pria elf itu dengan dingin. Dia berkata, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Pria elf itu tentu saja mendengar percakapan antara Li Xinghai dan Siki. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun dia secara bertahap mulai unggul sekarang, keuntungan tidak berarti kemenangan. Tetap saja sulit baginya untuk membunuh Li Xinghai dan Siki. Selain itu, saat mereka bertarung, bahkan elf laki-laki itu menjadi semakin lemah. Ketika dewa pertempuran lain muncul, situasinya akan menjadi sangat buruk. Memikirkan hal ini, pria elf itu melirik Li Xinghai dan Siki, dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan merobek ruang itu lagi. Dia tidak percaya bahwa kedua manusia ini dapat mengganggu celah ruangnya. Ekspresi Li Xinghai dan Siki sedikit berubah ketika mereka melihat pria elf itu merobek celah spasial lagi. Mereka menyerbu ke arah manusia elf itu pada saat yang sama dan menyerangnya dengan keterampilan tempur yang kuat, mencoba menghentikannya melarikan diri. Ketika klon Lu Yuan melihat pemandangan ini di kejauhan, dia menyipitkan matanya lagi. Melalui garis pandang klon bayangan itu, tubuh utamanya dengan mudah memahami lokasi retakan spasial dan mengubah garis spasial itu lagi. Pada saat berikutnya, manusia elf yang baru saja membuka celah spasial dan hendak masuk merasakan distorsi ruang lagi. Ekspresinya berubah lagi, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya berada. Ledakan, ruang meledak, dan bahkan domain kegelapan terkoyak oleh ruang yang terdistorsi. Meskipun manusia elf yang paling dekat dengannya menghindar, dia masih terkena gempa susulan. Setelah wajahnya menjadi pucat, dia batuk seteguk darah.
Ketika Li Xinghai dan Siki melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat mundur untuk menghindari gempa susulan yang mengerikan yang dibawa oleh ledakan spasial. Mereka berdua melihat celah spasial yang perlahan pulih dari distorsi dan saling memandang. Apa yang terjadi? Jika itu hanya satu ledakan, itu bisa dikaitkan dengan kecelakaan. Namun, dua ledakan berturut-turut terlalu aneh. Pria elf itu jelas bukan orang bodoh. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk merobek ruang dan pergi, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu dua kali berturut-turut. Selain itu, pria elf itu telah melakukan ini di kota kekaisaran. Seseorang diam-diam mencegah pria elf ini pergi. Li Xinghai melihat sekeliling dengan waspada dan memberikan pemikiran yang paling mungkin. Siki juga menyipitkan matanya dan melihat sekeliling tanpa mengedipkan kelopak mata. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan." Li Xinghai merasakan sekelilingnya tetapi tidak merasakan apapun. Wajahnya serius. Tidak peduli apapun, apa yang dia lakukan sekarang bermanfaat bagi kita. Selama kita tidak membiarkan peri ini lolos, itu hal yang baik bagi kita. 522 Shadow Clone. Ya, Siki mengangguk pelan. Ketika mereka berdua berbicara, pria elf itu jelas tidak memikirkan hal ini. Ekspresinya terus berubah, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Tatapannya menyapu ruang gelap di sekitarnya, dan dia menggeram dengan suara serak. "Siapa itu? Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Keluarlah." Namun, yang menanggapinya adalah serangan Li Xinghai dan Siki. Meskipun aura mereka lebih lemah dari sebelumnya, mereka masih kuat. Serangan gabungan keduanya menyebabkan ekspresi pria elf itu berubah lagi. Tubuhnya berkelebat, menghindari serangan keduanya, dan kemudian dia membalas. Pertarungan dimulai lagi. Tidak lama kemudian, pria elf itu mencoba membuka celah ruang lagi. Begitu dia membuka celah ruang, ruang itu terdistorsi lagi dan kemudian meledak. Sekarang, mereka bertiga yakin bahwa ada seorang ahli yang telah menguasai kekuatan ruang yang memata-matai mereka. Untuk sesaat, mereka bertiga merasa hati mereka tenggelam dan merasa sedikit tertekan. Bagi Li Xinghai dan Siki, sumber tekanan itu adalah karena mereka tidak tahu apa tujuan akhir dari ahli tersembunyi itu dan mengapa dia ingin membantu mereka. Sedangkan untuk peri laki-laki, tekanan itu sederhana. Karena pembangkit tenaga listrik yang telah menguasai kekuatan ruang dalam kegelapan tidak ingin dia merobek ruang dan melarikan diri, jelas bahwa dia tidak berada di pihaknya. Ahli itu belum menyerang, tetapi siapa yang tahu apakah dia tidak akan meluncurkan serangan diam-diam di masa depan. Ahli dengan gen transenden tipe ruang adalah salah satu jenis serangan diam-diam terkuat, terutama di domain kegelapan. Persepsi mereka lebih lemah daripada di dunia luar. Untuk sesaat, peri laki-laki itu tidak punya pilihan selain menarik sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan diam-diam. Ini memberi Li Xinghai dan Siki tingkat inisiatif tertentu lagi, memaksa manusia peri itu untuk mundur. Ledakan. Setelah manusia peri itu bertabrakan dengan Siki lagi, tubuhnya mundur beberapa langkah. Ekspresinya tidak sedap dipandang, dan matanya yang merah darah berkedip-kedip. Dia pikir dia tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum kaisar pertempuran ketiga atau bahkan keempat muncul. Karena dia tidak bisa menembus ruang untuk melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya. Mata pria elf itu berkedip saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Li Xinghai dan Siki kembali. Dia kemudian terbang keluar dari domain kegelapan. Dia berencana untuk meninggalkan alam kegelapan dan melarikan diri menuju alam semesta. Namun, tepat saat elf laki-laki itu hendak meninggalkan domain kegelapan, puluhan klon bayangan muncul berturut-turut. Setiap klon bayangan membawa pedang panjang hitam dan menebas elf laki-laki itu. Di mata manusia elf itu, niat pedang tajam itu tidak terlalu kuat. Itu hampir tidak setingkat kaisar pertempuran, atau mungkin bahkan sedikit lebih lemah. Jika elf laki-laki itu masih di puncaknya, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melihat serangan seperti itu. Namun, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Puluhan klon gelap masih membuatnya merasakan sedikit tekanan. Dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu. Li Xinghai dan Siki, yang mengejar manusia elf itu, tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama Li Xinghai, yang matanya membelalak karena terkejut. Siki menatap Li Xinghai dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu memiliki tipuan di lengan bajumu."
Li Xinghai terdiam. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu bukan klonku? Siki tercengang. Dia menatap Li Xinghai dengan kaget, lalu ke klon bayangan. Jangan khawatir tentang itu. Sudut mulutnya berkedut. Yang terpenting adalah jangan biarkan peri ini lolos. Li Xinghai mengangguk dan menyerang lagi. Dalam bayangan di kejauhan, ada garis-garis cahaya keemasan pucat yang mengalir di permukaan tubuh Lu Yuan. Dia menggunakan kemuliaan ilahi dan kemudian menggunakan kerajaan bayangan dengan kekuatan penuh. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa klon bayangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Puluhan doppelganger bayangan seharusnya dapat menghentikan peri laki-laki ini melarikan diri. Lu Yuan secara alami melihat melalui klon bayangannya bahwa manusia peri itu ingin melarikan diri, jadi dia memikirkan ide ini. Dia tidak tahu dari mana manusia peri ini berasal, tetapi dia harus tahu lebih banyak tentangnya karena dia tiba-tiba ingin menyerang ibu kota kekaisaran. Untuk mencegah kecelakaan terjadi, jika ada orang penting di belakang manusia peri ini, mereka juga dapat dipersiapkan sebelumnya. Namun, Lu Yuan tidak menggunakan tubuh roh matahari untuk menghindari dikenali oleh Siki dan Li Xinghai. Bagaimanapun, kekuatan bayangan dan kekuatan ruang yang begitu kuat mendekati level kaisar pertempuran. Itu tidak cocok dengan gen transenden yang telah diukir Lu Yuan. Bahkan jika dia memiliki semua jenis persenjataan Geno, ada batasnya. Tidak mungkin untuk meningkatkan banyak aspek pada saat yang bersamaan. Daripada mencari berbagai macam alasan untuk menipunya, lebih baik tetap berada dalam kegelapan. Di masa depan, ketika dia cukup kuat, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Untuk saat ini, dia harus melakukannya dengan perlahan. Di wilayah kegelapan, klon Lu Yuan, Li Xinghai, dan Siki menyerang manusia peri. Ini karena klon Lu Yuan hanya membutuhkan energi spiritual yang cukup untuk mengembun, dan Lu Yuan sendiri dapat menyerap kristal spiritual untuk memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Energi spiritualnya hampir tidak terbatas, jadi dia sama sekali tidak takut dengan konsumsi klon bayangan. Semua klon bayangan menyerang manusia peri itu tanpa takut mati. Mereka bahkan bisa menggunakan tubuh mereka untuk menangkis serangan manusia peri itu. Kemudian, klon bayangan lain muncul dan terus menyerang manusia peri itu. Meskipun dalam hal kekuatan individu, klon bayangan itu jauh lebih rendah daripada Li Xinghai dan Siki, penampilannya yang tak kenal takut dan tak terbatas membuat kulit kepala Li Xinghai dan Siki geli. 523 Shadow Clone 3. Bahkan elf laki-laki itu meraung marah. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan. Dia benar-benar diblokir oleh sekelompok klon. Selain itu, klon-klon ini tidak kenal takut, menyebabkan konsumsi dayanya meningkat dengan selisih yang besar dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya. Faktanya, klon-klon ini bahkan akan membantu Li Xinghai dan Siki memblokir serangan, memungkinkan Li Xinghai dan Siki untuk menyerang tanpa ragu-ragu, meningkatkan tekanan padanya. Dengan penambahan klon bayangan, tidak butuh waktu lama bagi Li Xinghai dan Siki untuk secara bertahap menekan manusia elf itu. Luka-luka baru mulai muncul di tubuhnya lagi. Elf laki-laki itu meraung berulang kali, tetapi sulit baginya untuk melarikan diri. Dia ingin merobek ruang untuk melarikan diri, tetapi ruang itu meledak. Dia ingin meninggalkan domain kegelapan, tetapi dia ditahan oleh klon bayangan. Ketika Li Xinghai dan Siki melihat manusia elf yang marah itu, kegembiraan perlahan-lahan muncul di hati mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum manusia elf itu sepenuhnya ditangkap. Pada saat ini, klon bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan menghilang tanpa jejak. Karena klon bayangan itu menghilang terlalu cepat, entah itu manusia peri, Li Xinghai, atau Siki, mereka semua tertegun sejenak dan tidak bereaksi. Kemudian, secercah kegembiraan muncul di wajah pucat manusia peri itu, dan dia buru-buru berlari keluar dari domain kegelapan. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk ke domain kegelapan. Ketika dia melihat manusia peri itu menyerangnya, api putih beredar di sekujur tubuhnya. Api itu meraung dan berubah menjadi burung api putih yang menyerang manusia peri itu. Terkejut, peri laki-laki itu disambar burung api dan terbang mundur sambil berteriak kesakitan. Tanda-tanda hitam hangus muncul di tubuhnya. Li Xinghai dan Siki menatap pendatang baru itu. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan mengenakan jubah putih. Sosoknya yang berotot menopang jubah itu. Kaisar Pertempuran Setan Putih, Raphael Harold. Melihat Dewa Pertempuran Setan Putih datang, senyum muncul di wajah Li Xinghai dan Siki.
Mereka berbalik untuk melihat peri laki-laki itu dengan ekspresi dingin. Ketika manusia elf itu melihat ini, ekspresinya berubah jelek. Di luar domain kegelapan, Lu Yuan bersembunyi di balik bayangan. Ketika dia melihat Kaisar Pertempuran Iblis Putih datang, dia segera membubarkan kemuliaan suci dan domain kegelapan untuk menghindari ketahuan. Bagaimanapun, Raphael tidak berada di alam umbral, jadi dia pasti bisa merasakan fluktuasi yang tidak normal. Selain itu, dengan Tuan Tua Raphael, Li Xinghai, dan Tuan Tua Siki, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan manusia elf yang terluka. Tentu saja, Lu Yuan berencana untuk tinggal di sini dan pergi setelah debu mereda. Dia juga harus mencegah manusia elf itu merobek ruang dan melarikan diri lagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang dahsyat di Dark Domain. Dark Domain hancur berkeping-keping. Wajah Li Xinghai menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Siki dan Raphael, yang baru saja tiba, juga pucat. Ada banyak luka di tubuh mereka, dan aura mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak jauh dari mereka, sekelompok jiwa menjerit dan berhamburan. Tubuh pria elf itu berangsur-angsur berubah menjadi kabut hitam, dan kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lu Yuan, yang bersembunyi di balik bayangan, sedikit mengernyit saat dia melihat kabut hitam yang berangsur-angsur menghilang. Dia tidak menyangka pria elf itu akan bunuh diri ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia bertanya-tanya apakah ketiga lelaki tua itu telah menemukan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah pria elf ini adalah master di balik Soul Devouring Bed. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang elf laki-laki ini? 524-1. Lu Yuan melirik kabut hitam yang meluap dan ketiga lelaki tua itu. Ia berpikir sejenak dan merasa tidak nyaman baginya untuk keluar sekarang. Ia akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada mereka nanti. Lu Yuan menghilang ke dalam bayangan dan terbang menuju kota Taichuan. Setelah ia jauh dari Li Xinghai dan dua lelaki tua lainnya, Lu Yuan menggunakan gerakan ruang untuk kembali ke kota Taichuan. Lu Yuan merasakan dan dengan cepat menemukan aura Li Qinghe. Ia menghilang dari tempatnya dan muncul di sebelah Li Qinghe pada saat berikutnya. Li Qinghe berada di gedung cabang penjaga malam. Ada beberapa petinggi cabang penjaga malam lainnya di sampingnya. Ketika ia melihat Lu Yuan, mata Li Qinghe berbinar dan ia bertanya. Saudara Yuan, bagaimana? Apakah terjadi sesuatu di sana? Lu Yuan tersenyum. Itu hanya fenomena mutasi. Itu telah teratasi. Li Qinghe mengangguk sedikit. Itu bagus. Oh benar. Aku sudah memberitahu Menteri Cabang Liu tentang fakta bahwa kita telah membunuh pemilik mutiara pemakan jiwa di sini. Kepala Cabang Liu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan banyak kerutan di wajahnya. Dia tersenyum lembut saat berkata, aku sudah mendengar dari Tetua Li. Aku harus berterima kasih padamu, Tetua Lu. Lu Yuan tersenyum. Kau terlalu sopan, Kepala Cabang Liu. Ini yang harus kulakukan. Li Qinghe menatap Lu Yuan dan berkata, Saudara Yuan, haruskah kita pergi ke kota lain untuk melihatnya? Lu Yuan berpikir sejenak dan merasa bahwa kabut hitam di sekitar manusia peri itu sedikit mirip dengan mutiara pemakan jiwa. Dia mungkin adalah pemilik mutiara pemakan jiwa. Bahkan manusia peri itu sudah mati, jadi pemilik mutiara pemakan jiwa lainnya mungkin juga sudah mati. Namun, meskipun dia berpikir begitu, Lu Yuan tidak begitu yakin. Dia tetap mengangguk. Baiklah. Kemudian, Lu Yuan dan Li Qinghe meninggalkan cabang penjaga malam di kota Taichuan dan menuju ke kota-kota lain yang telah bermutasi. Di padang gurun, Li Xinghai, Siki, dan Raphael menatap kabut hitam yang menyebar, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka peri laki-laki itu akan menghancurkan diri sendiri. Setelah hening sejenak, Raphael menatap Li Xinghai dan Siki dan bertanya, kalian pernah bertemu peri ini sebelumnya? Apakah kalian mendapatkan sesuatu yang berguna darinya? Li Xinghai dan Siki saling memandang. Kemudian, kerutan di wajah Li Xinghai semakin dalam. Aku memang mendengar sedikit. Peri itu mungkin dari gereja bencana alam. Siki mengangguk sedikit, dan ekspresinya sedikit serius. Ya, peri ini mengatakan bahwa bencana alam telah mengarahkan pandangannya ke planet kita. Aku khawatir ini baru permulaan. Gereja bencana alam. Mendengar ini, raut wajah Raphael sedikit berubah. Ia menatap Li Xinghai dan Siki dengan kaget. Orang yang memuja mutasi dan bahkan ingin membantunya mengikis alam semesta. Peri ini benar-benar berasal dari tempat seperti itu. Kurasa begitu.
Li Xinghai mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu semua gila. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya fenomena mutasi. Mereka bahkan mungkin membawa beberapa makhluk bermutasi yang mengerikan. Bahkan dikatakan bahwa ada dewa di dalamnya. Rafael mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Li Xinghai dan Siki juga khawatir, dan raut wajah mereka tidak terlalu bagus. Setelah hening sejenak, Siki perlahan berkata, terus terang saja, planet Daki tidak terlalu kuat. Kita bahkan tidak memiliki sein pertempuran. Bahkan jika kita menjadi sasaran, Ordo Bencana mungkin tidak akan mengirim siapapun di atas level sein. Planet Daki tidak memiliki hak untuk melakukannya, jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, kita dapat memberitahu planet lain. Ada banyak ras manusia di sektor awan putih, dan jika ras lain mengetahui tindakan Ordo Bencana, mereka tidak akan tinggal diam. Itu untuk mutasi. Jika planet Daki kita terkikis oleh mutasi, orang-orang dari tempat lain juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Mendengar ini, Li Xinghai dan Rafael mengangguk sedikit. Pak Tuasi, apa yang kamu katakan masuk akal. Dia akan memberitahu orang suci zona luar angkasa awan putih setelah dia tiba di tanah asal dan melihat apa yang mereka pikirkan. Yang terbaik adalah memberitahu orang suci manusia terlebih dahulu. Siki mengangguk sedikit. Lihat apakah ada yang tertinggal. Jika tidak ada apa-apa, kembalilah sesegera mungkin. Tanpa kita di ibu kota kekaisaran, ruang penyimpanan bawah tanah mungkin tidak aman. Rafael mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku harus kembali ke area penalti terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Siki dan Li Xinghai mengangguk, dan Rafael pergi. Di sebuah gua gelap, setelah gerbang iblis jurang gelap ditutup, beberapa makhluk bermutasi tersebar di dalamnya. Ada untaian fluktuasi aneh yang perlahan menyebar. Makhluk-makhluk bermutasi ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan jumlahnya ratusan. Ini adalah makhluk-makhluk bermutasi yang ditangkap oleh manusia peri dari ruang penyimpanan bawah tanah. Awalnya dia berencana untuk mengambil semua makhluk bermutasi di ruang penyimpanan bawah tanah, tetapi dia tidak menyangka akan dihentikan. Dia hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil, dan bahkan nyawanya sendiri tertinggal di sana. Gadis kecil di dalam gua itu memiliki senyum haus darah di wajahnya. Dia berbaring di tanah dan sedikit menggeliat, mencoba untuk bangun. Pada saat ini, cahaya hijau tiba-tiba menyala di dalam gua. Gadis kecil itu berbalik untuk melihat sumber cahaya itu 525 telur dua. Telur berwarna hijau tua setinggi manusia. Saat ini, telur itu sesekali memancarkan cahaya, seperti detak jantung. Saat cahaya hijau muncul, tanda-tanda misterius perlahan muncul di telur. Benang-benang hijau tua melayang keluar dari telur, mengikat makhluk-makhluk bermutasi dan menarik mereka ke arah telur. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk bermutasi itu ditarik lebih dekat ke telur hijau tua. Saat mereka menyentuh kulit telur beriak seperti air, dan makhluk-makhluk bermutasi itu perlahan menyatu ke dalam telur hijau tua. Kemudian, suara kunyahan terdengar dari telur itu. Gadis kecil itu terikat oleh benang sutra hijau, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya ke dalam telur hijau tua, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan dia berteriak dan meronta. Namun, sekeras apapun dia meronta, dia tetap bertekad untuk mendekati telur itu. Saat dia mendekati telur itu, mulut gadis kecil itu robek dan berubah menjadi mulut besar berdarah. Dia menggigit telur hijau itu. Namun, begitu mulutnya menyentuh telur hijau itu, ada riak-riak di telur hijau itu. Seluruh mulutnya perlahan menyatu dengan telur hijau itu, dan bahkan kepalanya perlahan-lahan terbenam ke dalam telur hijau itu. Wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin menarik kepalanya keluar, tetapi tubuhnya tetap kaku dan dia perlahan-lahan menyatu dengan telur hijau itu. Ketika seluruh tubuh gadis kecil itu menyatu dengan telur hijau itu, suara kunyahan bisa terdengar, dan mereka dengan cepat menjadi tenang. Lu Yuan dan Li Qinghe memeriksa kota-kota lain dan menerima berita yang sama. Fenomena mutasi itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Sampai sekarang, fenomena mutasi itu tidak muncul lagi. Lu Yuan memikirkan manusia peri dari sebelumnya dan menebak bahwa itu mungkin terkait dengan kematiannya. Namun, Lu Yuan tidak punya bukti. Tidak lama kemudian, keesokan harinya, Lu Yuan dan Li Qinghe menerima berita dari markas besar. Setelah melihat berita itu,
mereka berdua sedikit melebarkan mata dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Markas besar diserang. Seseorang benar-benar memasuki ruang tahanan bawah tanah. Itu juga menyebabkan kematian 3 tetua tingkat raja pertempuran. Namun, para penyerbu itu akhirnya dibunuh oleh 3 kaisar pertempuran. Bagaimana dia bisa masuk? Li Qinghe tidak percaya. Ketika Lu Yuan melihat berita ini, dia langsung teringat pada manusia peri itu. Jika dia terbunuh, seharusnya orang itu, kan? Dia tidak menyangka bahwa manusia peri itu akan memanfaatkan waktu ketika manik-manik pemakan jiwa aktif di dunia luar untuk memasuki ruang penyimpanan bawah tanah. Untungnya, dia akhirnya ditemukan. Aku ingin tahu apakah makhluk bermutasi di ruang penyimpanan bawah tanah telah dibawa pergi. Tanyanya, Li Qinghe juga memikirkan hal ini. Dia mengangguk dan berkata, markas besar ingin kita kembali. Mari kita kembali dan melihat situasinya terlebih dahulu. Lu Yuan mengangguk. Dia membawa Li Qinghe dan menghilang dari ruang istirahat cabang penjaga malam kota Baiming. Pada saat berikutnya, Lu Yuan dan Li Qinghe tiba di langit di atas kota kekaisaran. Keduanya terbang menuju markas penjaga malam. Segera, mereka tiba di markas penjaga malam. Yang mengejutkan Lu Yuan, markas itu tidak rusak. Lu Yuan memikirkan Li Xinghai dan 2 lelaki tua lainnya. Mereka pasti telah menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan ruang lingkup pertempuran. Jika peri itu ingin melarikan diri, merobek ruang tidak akan menghancurkan markas penjaga malam. Saat dia memikirkan masalah itu, dia dan Li Qinghe dengan cepat memasuki markas penjaga malam. Tatapan Lu Yuan menyapu aula dan menyadari bahwa orang-orang biasa di aula telah menghilang. Mereka yang tersisa semuanya adalah pejuang genetik. Kekuatan mereka tidak lemah, dan yang terendah adalah pada level jenderal tempur. Mungkin karena ada masalah dengan ruang penyimpanan bawah tanah, dan itu untuk mencegah orang biasa dari bahaya. Saat Lu Yuan memikirkannya, dia dan Li Qinghe tiba di pintu masuk ruang penyimpanan bawah tanah di bawah sambutan para penjaga. Setelah itu, Lu Yuan dan Li Qinghe melewati pemeriksaan dan memasuki ruang penyimpanan bawah tanah. Ada lebih banyak orang di ruang penyimpanan bawah tanah daripada biasanya. Bahkan Guan dan Sekretaris Liu ada di sana. Melihat Lu Yuan dan Li Qinghe masuk, Guan tertegun sejenak dan sedikit terkejut. Saya baru saja mengirim pesan. Bagaimana kalian bisa sampai di sana begitu cepat? Lu Yuan tersenyum. Kemampuan spasial saya cukup kuat. Saya memiliki beberapa keuntungan dalam bepergian. Saat dia berbicara, Lu Yuan berbalik dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, kamar-kamar kecil yang digunakan untuk mencegah makhluk bermutasi hancur. Tanahnya berantakan, dan bahkan, langit-langitnya retak. Dapat dilihat bahwa makhluk bermutasi di ruangan itu telah menghilang. Lu Yuan menduga bahwa mereka telah dicuri atau dipindahkan. Guan tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Sebelumnya, karena para penyerbu telah menghancurkan gudang bawah tanah, untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut, sebelum gudang bawah tanah dibangun kembali, sejumlah besar orang dibutuhkan untuk mengawasi makhluk-makhluk yang bermutasi. Selain itu, manik pemakan jiwa tampaknya telah diambil oleh si penyusup, jadi tidak perlu lagi mengawasi fenomena mutasi. Aku memintamu untuk kembali. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi yang menyadari sesuatu. Seperti yang diharapkan, manusia peri dari sebelumnya telah mengambil manik pemakan jiwa. Pada saat ini, Li Qinghe sedikit mengernyit dan bertanya, penyusup menghancurkan ruang penyimpanan bawah tanah. Bagaimana dia bisa masuk? Mendengar ini, Guan melirik Lu Yuan dan berkata dengan senyum pahit, pintu kayu aneh yang ditangkap tetua Lu sebelumnya seharusnya memiliki fungsi untuk menemukan koordinat. Penyusup itu memiliki pintu lain yang mirip dan masuk melalui koordinat. Dia bahkan tidak membunyikan alarm. Lu Yuan sedikit terkejut. Sekte Iblis Jurang Hitam, benar-benar ada efek seperti itu. Gen transenden tipe ruang Lu Yuan sudah tidak lemah, tetapi dia sebenarnya tidak merasakannya saat itu. Namun, Lu Yuan ingat bahwa setelah gerbang iblis jurang hitam dibuka, itu tidak akan menyebabkan fluktuasi spasial, jadi dia merasa lega. Yang lain juga menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Jika mereka tidak tahu bahwa Lu Yuan sangat berbakat dan merupakan salah satu generasi muda terbaik di Kekaisaran Maple Merah, mereka akan mengira bahwa Lu Yuan adalah seorang pengkhianat. Li Qinghe tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia sedikit mengernyit. Lalu apakah ada makhluk bermutasi yang hilang? Mendengar ini, ekspresi Guan menjadi gelap. Ya, setelah kami hitung,
kami kehilangan total 455 makhluk bermutasi. Di antara mereka, ada 4 makhluk bermutasi kelas S, termasuk 2 manik pemakan jiwa dari sebelumnya. Ada juga 32 makhluk bermutasi kelas A, 291 makhluk bermutasi kelas B, dan sisanya adalah makhluk bermutasi kelas C dan kelas D. Setelah mendengar ini, ekspresi Lu Yuan dan Li Qinghe sedikit berubah. Bisakah kalian menemukan lokasi para mutan itu? Tanya Lu Yuan. Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Tidak, makhluk bermutasi itu dibawa pergi oleh penyusup sebelumnya melalui pintu itu. Jika penyusup itu masih hidup, kita mungkin masih bisa menemukan makhluk bermutasi itu. Namun, matanya mati, dan kita tidak dapat menemukan koordinat sebelumnya dari pintu kayu itu. Saya khawatir sulit untuk menemukannya. Pada periode waktu berikutnya, mungkin ada lebih banyak fenomena mutasi di berbagai wilayah. Mendengar ini, atmosfer menjadi berat. Setiap kali ada fenomena mutasi, itu berarti seseorang meninggal. Fenomena mutasi kelas S dan A bahkan lebih mengerikan. Itu setara dengan kelas Overlord dan Emperor. Untuk sesaat, semua orang gelisah. Setelah hening sejenak, Guan tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, kami telah berhasil melindungi sebagian besar makhluk bermutasi. Sebagai perbandingan, jumlah makhluk bermutasi yang kami kehilangan dianggap sangat kecil. Ini layak untuk disyukuri. Banyak orang tersenyum pahit ketika mereka mendengar ini. Aku akan mengirim orang untuk mencari mutan yang hilang. Sekarang, yang terpenting adalah membangun kembali ruang penyimpanan bawah tanah. Aku harap semua orang bisa melakukan bagian mereka. Lu Yuan dan yang lainnya mengangguk. Meskipun dia adalah penatua kehormatan penjaga malam, dia masih membutuhkan bantuan dalam masalah ini. Dalam 4 hari berikutnya, efek dari penjajah sebelumnya dan sejumlah besar mutasi berangsur-angsur menghilang. Tidak ada penjajah baru, jadi Lu Yuan dan yang lainnya sedikit rileks. Setelah Lu Yuan dan Li Qinghe menyelesaikan tugas mereka, mereka kembali ke villa kecil mereka di distrik White Willow. Lu Yuan kembali ke kamarnya dan melirik pintu cahaya. Dia menemukan bahwa dia sudah bisa memasuki tanah asal. Dengan pikiran, Lu Yuan memasuki tanah asal dengan kilatan cahaya putih 526 Battle King Perfect Stage, Incubation 1. Setelah memasuki Land of Origin, kehidupan Lu Yuan kembali normal. Ia akan berkultivasi selama 12 jam setiap hari dan kemudian mendaftar untuk tantangan King's List. Ketika ada tantangan arena, ia akan menantangnya. Ketika tidak ada tantangan arena, ia akan pergi ke Demon Dragon Mountain Range untuk berburu binatang buas tingkat raja dan kaisar untuk mendapatkan sumber daya. Ketika tiba saatnya untuk beristirahat, ia akan pergi keluar bersama Yeye untuk makan sesuatu yang lezat. Ia akan diseret oleh Si Tingsui dan Rebecca untuk berkultivasi, atau ia akan menemani Amy untuk bermain. Hari-harinya sederhana dan memuaskan. Setelah kultivasinya meningkat, batas waktu ia dapat tinggal di Land of Origin menjadi 80 hari. Dengan kecepatan kultivasinya, ia dapat menyerap sekitar 1,9 juta kristal spiritual kelas 7. Jumlah kristal roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan gen tingkat Transcendent Kaisar Mechanical hingga sempurna adalah sekitar 5 juta kristal roh tingkat 7. Namun, Lu Yuan perlu mengonsumsi kristal roh yang sedikit lebih sedikit karena penyempurnaan sebelumnya. Ketika memasuki tanah asal untuk kedua kalinya, Lu Yuan hampir menyelesaikan penempaannya. Hampir pada saat yang sama, Lu Yuan juga melesat ke posisi pertama dalam daftar raja. Kualitas gulungan raja jelas lebih tinggi daripada peringkat anak ajaib. Para raja dalam beberapa peringkat pertama tidak lemah. 2 raja dalam beberapa peringkat pertama bahkan memiliki gen transcendent kelas raja yang terukir pada mereka. Mampu menuliskan gen kelas kaisar di kelas raja sudah cukup kuat. Namun, itu hanya berlaku untuk Lu Yuan, yang memiliki semua gennya di tingkat kaisar. Lu Yuan sedikit bersembunyi. Dia hanya menggunakan tubuh roh matahari, pengembaraan kosmik, dan keterampilan roh, teknik tubuh, dan persenjataan genonya sendiri. Dia mengalahkan 2 ahli gen kelas raja dan menjadi yang pertama dalam daftar raja. Setelah Lu Yuan menjadi yang pertama dalam peringkat raja, reputasinya menjadi semakin terkenal. Tentu saja, hal itu membuat khawatir banyak faksi di Kota Awan Putih. Faksi yang mengundang Lu Yuan untuk bergabung dengan mereka di peringkat anak ajaib menjadi semakin antusias. Namun, Lu Yuan menolak semuanya. Bagi Lu Yuan, undangan-undangan ini tidak penting.
Yang ia inginkan hanyalah hadiah karena berhasil menembus peringkat. Hadiah itu tidak mengecewakan Lu Yuan. Dari peringkat ke-40 hingga peringkat pertama, Lu Yuan memperoleh total 1000 harta, termasuk buah roh kultivasi tingkat 5, buah Raja Surgawi. Ditambah dengan 600 dari sebelumnya, kini totalnya menjadi 1600. Selama ia berevolusi ke tingkat Kaisar, ia seharusnya memiliki sekitar 16 juta kristal spiritual tingkat 7. Bagi Lu Yuan, ia seharusnya dapat memurnikan gen transenden yang tersisa. Secara kebetulan, setelah Lu Yuan selesai menyempurnakan gen transenden Kaisar Mekanik, cairan gen kekuatan roh dan kristal roh yang tersisa hampir habis. Dia hanya memiliki sekitar 2 juta kristal spiritual level 7 yang tersisa di kubus evolusi. Namun, Lu Yuan tidak khawatir. Dia sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar raja. Dengan biaya perantara gratis dari rumah lelang, dia dapat melelang semua gen transenden, persenjataan Geno, dan harta lainnya yang telah diperolehnya sebelumnya. Tentu saja, semuanya setelah Lu Yuan berevolusi. Selain buah Raja Surgawi, dia juga menginginkan total 200 batu biji level 5. Termasuk yang dari sebelumnya, totalnya ada 320 batu biji level 5. Lu Yuan berencana untuk menggunakan sebagiannya saat dia menerobos dari peringkat 5 ke peringkat 6 dan menyimpan sisanya. Apakah itu untuk melelangnya atau jika tidak ada cukup batu permata mentah peringkat 6 di masa mendatang, berevolusi menjadi batu permata mentah peringkat 6 adalah pilihan yang baik. Selain itu, ada 2 persenjataan Geno kelas Kaisar peringkat 5. Termasuk yang dimilikinya sebelumnya, totalnya ada 5. Ada juga 2 gen transenden kelas Kaisar. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 3. Ketiga gen transenden tingkat Kaisar ini adalah gen transenden tipe api, dan disebut Fireflow Vortex. Yang satu adalah gen transenden tipe es yang disebut Ice Dragon's Fury. Ada juga gen transenden tipe logam yang disebut Metal Castle. Bagi Lu Yuan, meskipun gen transenden ini tidak buruk, itu bukanlah yang paling diinginkannya. Yang paling diinginkan Lu Yuan tentu saja gen transenden dalam aspek waktu. Sayangnya, dia belum mendapatkannya sampai sekarang. Yang kedua adalah gen transenden yang dapat melengkapi kekurangannya. Gen transendennya saat ini termasuk kemampuan bertahan dari Sun Spirit Body, kemampuan pemulihan dari Life Chain, kemampuan kontrol mekanis dari Mechanical Emperor, kemampuan pergerakan spasial dari Star Roaming, kemampuan peledakan dan pemurnian dari Holy Glory, dan kemampuan clone domain dari Shadow Kingdom. Sekarang setelah ia mencapai level Raja Pertempuran, ia masih memiliki 4 tahap lagi, Raja Pertempuran, Kaisar Pertempuran, Sage Pertempuran, dan Sage Pertempuran. Ia dapat menuliskan 4 gen transenden. Yang dibutuhkan mungkin adalah gen transenden dari berbagai elemen atau domain yang berbeda. Misalnya, kemampuan kontrol yang sangat kuat, kemampuan serangan ledakan yang sangat kuat, atau kemampuan kutukan rahasia semuanya adalah pilihan yang baik. Tentu saja, ia harus meninggalkan rantai genetik kosong untuk gen transenden tipe waktu. Selama periode waktu ini, Lu Yuan sering mencari gen luar biasa yang mungkin dapat ia gunakan di Malgenius Camp. Dia juga menemukan beberapa yang terasa cukup bagus. Misalnya, kutukan kelemahan dan kutukan korosi, yang digunakan untuk mengutuk orang lain secara diam-diam, teknik pertarungan ofensif yang kuat, tombak es dan api, dan murka angin dan guntur yang diberikannya setiap malam. Lu Yuan belum memutuskan untuk merekam gen transenden itu. Namun, bagi Lu Yuan, itu tidak terlalu mendesak sekarang. Bagaimanapun, dia masih agak jauh dari terobosan. Dia belum menyempurnakan kemuliaan ilahi dan kerajaan bayangan. Dia harus menyempurnakannya hingga sempurna terlebih dahulu. Selain hadiah sebelumnya, ada juga berbagai jimat yang kuat, ramuan genetik, 5 buah spiritual tingkat raja yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang, yang disebut ginseng roh darah, dan buah spiritual tingkat raja yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, yang disebut ginseng roh giok 527 Battle King Perfect Stage, Incubation 2. Sama halnya dengan buah spiritual yang diperoleh dari peringkat prodigi sebelumnya. Buah pertama memiliki efek terbaik. Lu Yuan memberikan 4 sisanya kepada Si Tingsui, Rebecca, Amy, dan Wang Lingling. Dengan kekuatan Yeye, tidak sulit baginya untuk masuk ke daftar raja. Di masa depan, dia akan bisa mendapatkan buah spiritual. Lu Yuan tidak perlu memberikannya padanya. Sister King He dan mentornya telah menggunakannya sebelumnya, jadi dia juga tidak perlu memberikannya padanya. Singkatnya,
Perolehan Lu Yuan sebanyak itu. Setelah bergegas ke tempat pertama di daftar raja, Lu Yuan tidak perlu terus melamar pertempuran arena. Namun, dia perlu pergi ke rumah lelang untuk melelang barang-barangnya yang telah berevolusi, jadi dia dianggap sibuk. Tentu saja, kultivasi Lu Yuan masih belum tertinggal. Dia mulai menggunakan buah Raja Surgawi untuk berkultivasi. Setelah berevolusi menjadi kualitas kaisar, buah Raja Surgawi tidak melebihi harapan Lu Yuan. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya mencapai 1 juta kristal spiritual level 5. Kekuatan spiritualnya lembut, dan jauh lebih efektif daripada cairan geno kekuatan spiritual. Lu Yuan bisa mengerti, bagaimanapun, cairan geno kekuatan spiritual hanyalah sumber daya kultivasi level 3, sedangkan buah raja adalah sumber daya kultivasi level 5. Bahkan jika berevolusi menjadi kaisar tingkat 3, masih ada perbedaan besar antara kaisar tingkat 3 dan kaisar tingkat 5. Sebelumnya, ketika Lu Yuan menggunakan cairan gen kekuatan spiritual, ia dapat menyerap sekitar 2000 kristal spiritual level 7 dalam 1 jam. Sekarang, ketika ia menggunakan buah Raja Surgawi, ia dapat menyerap 5000 kristal spiritual level 7 dalam 1 jam. Namun, waktu untuk kultivasi tidak akan berkurang karena ini. Ia masih punya waktu 12 jam. Dengan kata lain, ia dapat menyerap 60.000 kristal spiritual level 7 dalam sehari. Efisiensi ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga kaisar pertempuran merasa iri. Bahkan bagi kaisar pertempuran, tidak realistis bagi mereka untuk menyerap 60.000 kristal spiritual level 7 dalam sehari. Kultivasi Lu Yuan hanya di alam Raja Perang. Orang bisa membayangkan seberapa cepat kecepatan kultivasinya. Ini semua karena kecepatan penyerapan energi spiritual Lu Yuan sendiri. Kecepatan penyerapannya terlalu cepat. Setelah menyerap 60.000 kristal spiritual kelas 7 sehari, Lu Yuan hanya membutuhkan sedikit lebih dari 4 juta energi spiritual untuk menyempurnakan kecemerlangan suci hingga sempurna. Lu Yuan bahkan tidak perlu memasuki tanah asal sekalipun untuk menyempurnakan kemuliaan ilahi hingga sempurna. Pada saat yang sama, ia juga dapat mulai menyempurnakan kerajaan bayangan terakhir. Ini semua karena pencapaian Lu Yuan sebelumnya. Setelah berevolusi ke kelas kaisar, baik itu gen transenden atau senjata genetik, ada pasar yang sangat besar untuk itu. Lu Yuan bisa saja menghambur-hamburkan pendapatan kristal roh yang tak ada habisnya. Kalau tidak, bahkan jika Lu Yuan ingin berkultivasi seperti ini, dia tidak akan memiliki begitu banyak kristal spiritual. Hanya lebih dari sebulan setelah manusia peri itu meninggal, Lu Yuan telah melunakkan semua gennya hingga sempurna. Selama periode waktu ini, rutinitas harian Lu Yuan adalah berkultivasi, berburu harta karun, dan melelangnya setelah mengembangkannya. Setelah mendapatkan kristal spiritual, dia akan terus berkultivasi. Ketika Lu Yuan menyempurnakan semua gen transenden hingga sempurna, kunci gen pun terungkap. Ada lebih dari 150 rantai gen yang mengunci kunci gen di atas, yang membuat Lu Yuan sedikit terkejut. Biasanya, seharusnya tidak ada begitu banyak rantai gen. Alasan utamanya adalah karena Lu Yuan hanya berada di level Raja Perang, tetapi dia sudah memiliki 6 gen transenden level Kaisar. Itulah sebabnya ada begitu banyak rantai gen. Untungnya, Lu Yuan telah memperoleh total 320 batu permata mentah kelas 5. Jika tidak, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan batu permata mentah ini. Lu Yuan tidak segera memutus rantai gen. Dia berencana untuk menunggu beberapa saat, sampai dia menjual semua barang di rumah lelang, sebelum memutus rantai gen. Lagi pula, setelah menerobos ke alam raja pertempuran, Lu Yuan tidak akan lagi berada di daftar raja. Pada saat itu, harta karun yang dilelang akan membutuhkan biaya perantara sebesar 10%. Ini adalah kerugian yang terlalu besar. Setelah melelang kumpulan harta karun ini, Lu Yuan masih memiliki 700 buah Raja Surgawi kelas Kaisar yang tersisa. Dan lebih dari 80 juta kristal spiritual kelas 7. Lu Yuan telah mengeluarkan ratusan persenjataan geno kelas Raja peringkat 5 dan peringkat 6, serta sejumlah besar persenjataan geno kelas Raja peringkat 4 dan beberapa gen yang luar biasa. Singkatnya, itu sudah cukup bagi Lu Yuan untuk berkultivasi untuk periode waktu berikutnya. Setelah itu, Lu Yuan berencana untuk pergi ke tingkat atas tanah asal untuk memburu binatang buas yang bermutasi itu dan mengubah kubus evolusi. Dengan cara ini, batas harta karun eksternal yang dapat dikembangkan oleh kubus evolusi juga akan meningkat, dan Lu Yuan akan memperoleh sumber daya lebih cepat.
Pada saat yang sama, di sebuah gua misterius di planet Daki, telur yang diam-diam berkedip dengan cahaya hijau tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya hijau tua bersinar terang, dan aura aneh dan kuat melonjak. Badai bergolak di dalam gua, dan kemudian retakan muncul di telur besar itu. Saat retakan muncul, cakar yang ditutupi lendir hijau menjulur dari telur. Kakak, telur hijau itu terbelah dengan cepat, dan makhluk di dalamnya memanjat keluar dari celah itu. Itu adalah makhluk anjing kurus berwarna hijau muda. Tubuhnya ditutupi dengan pola berwarna darah. Begitu merangkak keluar dari telur hijau, makhluk anjing hijau itu berdiri dan membuka mata hijau mudanya. Tingginya sekitar 1 meter dan tampak cukup mungil, tetapi auranya menakutkan. Makhluk anjing kurus bergaris darah hijau ini menyapu pandangannya ke sekeliling, mata hijaunya membawa ekspresi yang pintar dan licik. Kemudian, ia membuka mulutnya, dan tetesan lendir hijau perlahan jatuh dari sudut mulutnya, jatuh di tanah gua, meninggalkan bekas. Saat berikutnya, anjing hijau itu membuka mulutnya dan mulai melahap kulit telur yang berserakan di tanah. Suara retakan terdengar terus-menerus. Saat kulit telur dimakan, tubuh anjing hijau itu tumbuh dengan jelas. Ketika semua kulit telur dimakan, anjing hijau itu tumbuh sekitar 2 meter, dan auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah memakan kulit telur, anjing hijau itu menjulurkan lidahnya yang berduri dan menjilati sudut mulutnya. Kemudian, gumpalan cahaya hijau berkelebat di sekitar tubuhnya, dan tubuhnya perlahan menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, anjing hijau itu muncul di langit di atas sebuah kota. Melihat kota di bawah, sedikit keserakahan muncul di mata cerdas anjing hijau itu. Ia membuka mulutnya dan menjerit memekakkan telinga. Saat jeritan itu menyebar, orang-orang biasa, prajurit magang, prajurit, dan bahkan master tempur di kota di bawah semuanya berdarah dari 7 lubang mereka dan mati di tempat. Para ahli di atas peringkat master pertempuran semuanya menjadi pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka menatap langit dengan ngeri. Bahkan seorang pria parubaya dengan wajah bermartabat dan aura raja pertempuran menjadi pucat. Dia menatap ke langit. Setelah melihat sosok hijau mungil di langit, Pangeran Parubaya itu merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalamnya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia segera meninggalkan kediamannya. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang di keluarganya dan langsung terbang keluar kota. Dia tidak berani terbang ke langit untuk menghindari menjadi sasaran monster itu. Sebaliknya, dia berlari di tanah. Kecepatannya sangat cepat, hanya butuh sekitar 10 detik baginya untuk meninggalkan kota dan bergegas ke hutan belantara. Pada saat ini, Raja Pertempuran berhenti berlari ke depan. Dia merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur ke langit. Mata Raja Pertempuran membelalak kaget saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa seluruh kota dengan radius hampir 100 km, bersama dengan fondasi di bawah kota, area besar yang dapat dianggap sebagai pulau kecil, sedang mengambang saat ini. Mayat-mayat di dalamnya masih merupakan pejuang genetik yang hidup, dan mereka juga merupakan pecahan bangunan. Semuanya melayang menuju mulut anjing hijau yang terbuka di belakangnya. Saat mereka semakin dekat ke anjing hijau, apakah itu mayat, pejuang genetik, atau puing-puing bangunan, mereka semua terkorosi menjadi lendir dan perlahan-lahan memasuki mulut anjing hijau. Battle Monarch ketakutan. Dia meraung dan menyalurkan energi spiritualnya, mencoba melepaskan diri dari kekuatan hisap. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia berubah menjadi lendir hijau dan meleleh, memasuki mulut anjing hijau bersama dengan lendir lainnya 528 monster. Dalam waktu singkat, sebuah kota besar dilahap habis oleh anjing hijau itu. Tubuh anjing hijau itu perlahan membesar, dan tinggi bahunya meningkat dari 2 meter menjadi hampir 3 meter. Auranya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Setelah melahap sebuah kota, anjing hijau itu menjerit lagi dan menghilang. Tidak lama kemudian, ruang terkoyak, dan seorang pria jangkung setengah baya dengan baju besi hitam muncul di langit di atas kota. Pria parubaya itu mengerutkan kening saat dia melihat kawah besar itu. Sialan, siapa yang melakukan ini? Beraninya kau melakukan hal gila seperti itu di Kekaisaran Singaku. Tepat pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia merasakan aura yang kuat dan jahat datang dari jauh dan menoleh untuk melihat. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya. Dia merobek ruang dan menghilang dari tempatnya berada, bergerak ke arah aura itu.
Sekitar 5.000 kilometer jauhnya dari kota yang telah dilahap, anjing hijau itu melayang di atas kota lain. Pada saat ini, anjing hijau itu membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang kuat muncul, mengubah kota dan fondasinya menjadi lendir hijau dan menelan mereka. Begitu anjing hijau selesai melahap kota itu, celah spasial muncul di langit tidak jauh darinya. Seorang pria parubaya berbaju besi hitam berjalan keluar. Dia segera melihat ke bawah. Ketika dia menyadari bahwa kota yang awalnya ada di bawah telah menghilang, hanya menyisakan lubang yang dalam, ekspresinya menjadi gelap saat dia menatap anjing hijau di langit. Aura jahat pada anjing hijau membuat rambut pria parubaya itu berdiri tegak. Dia mengerutkan kening dan menatap anjing hijau itu. Aura jahat pada anjing hijau itu membuat pria parubaya itu merasa bahwa itu adalah mutasi, tetapi itu lebih berbahaya daripada mutasi biasa. Apa sebenarnya kamu? Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara dingin. Dia tahu bahwa pada tingkat kekuatan ini, mereka pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tidak aneh jika mereka bisa berbicara. Namun, pria parubaya itu tidak menanggapi. Anjing hijau itu menjerit dan menghilang. Ketika pria parubaya itu melihat anjing hijau itu menghilang dari tempatnya, pupil matanya mengecil, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sebuah perisai besar muncul di tangannya untuk menghalangi kepalanya. Pada saat ini, anjing hijau itu muncul tepat di atas kepala pria parubaya itu. Mata hijaunya dipenuhi dengan cahaya yang kejam dan dingin, dan cakarnya yang tajam menghantam perisai raksasa itu. Ledakan, pria parubaya itu hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menyebar. Wajahnya menjadi pucat dan lengannya retak. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh ke dalam lubang yang dalam seperti meteor. Ledakan, tubuh pria parubaya itu jatuh ke dalam lubang yang dalam, menciptakan lubang yang lebih dalam lagi yang lebarnya beberapa kilometer. Anjing hijau itu melihat lubang yang dalam itu dan membuka mulutnya. Gumpalan cahaya hijau jahat melonjak di depan mulutnya. Aura yang mengerikan itu tampaknya mengguncang seluruh planet Daki. Badai muncul bersamaan dengan cahaya kuat yang akhirnya dipadatkan oleh anjing hijau itu. Awan putih di langit tampaknya menghindari anjing hijau itu, dan seluruh langit bersinar dengan cahaya hijau. Semua raja pertempuran dan kaisar pertempuran di planet Daki melihat ke arah cahaya hijau itu dengan kaget. Pada saat ini, anjing hijau itu berhenti, dan bola energi hijau di depan mulutnya perlahan menghilang. Ia menatap lubang yang dalam itu dengan jijik di matanya. Kemudian, ia merasakan sekelilingnya dan menghilang dari tempat itu lagi. Di tanah tandus yang berjarak ratusan ribu kilometer dari anjing hijau itu, seorang pria parubaya dengan baju besi hitam tiba-tiba muncul. Ia jatuh ke tanah dan terengah-engah. Perisai raksasa di tangannya terlempar ke samping. Perisai itu telah runtuh, dan ada banyak retakan di baju besinya. Tubuhnya berlumuran darah. Di tangan kanannya, mantra putih keperakan perlahan retak dan kehilangan cahayanya. Hanya satu serangan itu saja telah menyebabkan pria parubaya itu terluka parah. Dia terengah-engah, matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Suaranya rendah dan serak. Apa-apaan benda itu? Kekuatan monster itu mungkin mendekati seorang petarung, atau bahkan mencapai level seorang petarung. Tidak, dia harus memberitahu yang lain, jika tidak ada yang bisa menaklukkan monster itu, aku khawatir planet Daki akan ditelannya. Dia menggerutu, dan gumpalan cahaya merah beredar di sekujur tubuhnya, menyembuhkan luka di tubuhnya dan lengannya yang patah. Setelah pulih, aura pria parubaya itu menjadi jauh lebih lemah. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim berita tentang anjing hijau itu. Setelah menyebarkan berita itu, pria parubaya itu batuk seteguk darah dan perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika yang lain datang, kita akan berurusan dengan monster itu bersama-sama. Dia berharap mereka akan bergerak cepat. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak kota yang akan dilahapnya? Aku ingin tahu di mana monster itu sekarang. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, suara menusuk yang terdengar seperti goresan pada kaca datang dari belakang pria parubaya itu. Hehe, apakah kamu mencariku? Pria parubaya itu membeku. Dia menoleh dan melihat ke belakangnya. Kemudian, dia melihat anjing hijau berdiri di belakangnya. Mata hijaunya memiliki sedikit ejekan dingin. Mata lelaki setengah baya itu membelalak kaget. Tepat saat ia hendak bergerak, kaki anjing hijau itu menghantam kepala lelaki setengah baya itu.
Kepalanya meledak di tempat, dan mayatnya yang tanpa kepala bergoyang sebelum perlahan jatuh ke tanah. 529 Monster 2. Anjing hijau itu membuka mulutnya dan memperlihatkan senyum aneh. Aku ingin tahu seperti apa rasa mayat kaisar pertempuran. Ia membuka mulutnya yang ganas dan mulai mengunyah. Bahkan baju besi pada pria parubaya dan perisai raksasa di sampingnya pun tak luput. Setelah melahap mayat itu, anjing hijau itu melirik ponsel di sampingnya dan membalikkan kakinya. Pandangan kontemplasi seperti manusia muncul di mata hijaunya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memperlihatkan ekspresi dingin. Ia menelan ponsel itu dalam satu tegukan, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hijau dan menghilang di tempat. Tidak lama setelah anjing hijau itu menghilang, ruang terbuka, dan 4 raja pertempuran dengan persenjataan Geno berjalan keluar. Di antara mereka adalah Adams dari keluarga Algebi dan Wells Andrew dari keluarga Andrea Kekaisaran Singa. Ia adalah pria jangkung dengan rambut emas panjang dan aura yang sangat kuat, semegah Raja Singa. Ada juga seorang wanita cantik dengan rambut merah panjang. Dia adalah Gehong, kaisar pertempuran klan Ge. Akhirnya, ada seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah putih. Namanya Bie Yuan. Keempat kaisar pertempuran muncul di tanah tandus. Mereka menoleh untuk melihat sekeliling mereka dan sedikit mengernyit. Weyers sedikit mengernyit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Di mana Kus? Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan binatang buas bermutasi yang diduga telah mencapai alam suci pertempuran atau dekat dengan alam suci pertempuran. Apakah dia pemilik aura mengerikan tadi? Dia meminta kita untuk menghubungi semua ahli di planet Daki untuk mengepung dan membunuh binatang buas bermutasi itu. Lalu kemana dia pergi? Yang lain juga mengungkapkan ekspresi bingung. Tepat pada saat ini, ekspresi Adams tiba-tiba berubah, dan dia menggeram, hati-hati. Sebuah tanaman merambat ungu menjulur dari kehampaan dan melilit pinggang Gehong, menariknya kembali. Pada saat berikutnya, cakar ganas yang ditutupi sisik hijau tiba-tiba muncul di udara. Cakar itu hampir mendarat di tubuh Gehong dan melewatinya. Melihat biji melon hijau, ekspresi semua orang berubah, lalu mereka bereaksi. Weyers menggeram, dan matanya berubah menjadi pupil vertikal kemasan. Bayangan singa emas raksasa muncul di tubuhnya. Hantu singa raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung. Ruang bergetar, dan seekor anjing hijau ganas dengan tinggi bahu lebih dari 3 meter muncul di udara. Setelah melihat anjing hijau ini, pupil semua orang mengerut dan jejak keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka sebenarnya belum menemukan jejak anjing hijau ini sebelumnya. Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak bisa ragu dalam situasi ini. Bie Yuan berteriak, dan cahaya putih memancar di tubuhnya, mengelilingi Adams, Gehong, Wells, dan dirinya sendiri. Dalam sekejap, aura mereka membumbung tinggi. Kemudian, Bie Yuan mengayunkan tongkatnya, dan perisai cahaya putih muncul di tubuh mereka. Gehong juga mengayunkan tongkat di tangannya, dan aliran api mengembun. Jejak cahaya merah muncul di tubuh mereka, dan aura mereka membumbung tinggi sekali lagi. Pada saat yang sama, api membumbung tinggi, dan anjing pemburu besar yang tingginya 5 hingga 6 meter bergegas keluar. Saat semua anjing pemburu api muncul, mereka menyerang anjing hijau itu. Pada saat yang sama, Adams mengayunkan tongkat sihirnya, dan Heaven Net Wisteria melesat keluar dari langit. Tidak seperti Heaven Luo Wisteria milik Emi, Heaven Luo Wisteria miliknya memiliki pola ungu emas yang mulia di atasnya, dan mengikat anjing hijau itu. Anjing pemburu hijau itu mengeluarkan geraman rendah, dan kabut hijau jahat keluar dari tubuhnya. Flamehound terkorosi saat mendekati kabut hijau itu. Api yang awalnya berwarna merah itu bergoyang dan mengeluarkan suara mendesis. Pada akhirnya, ia berubah menjadi anjing api hijau yang memancarkan aura jahat. Anjing api hijau itu berbalik dan menerkam ke arah Gehong dan yang lainnya, mencabik-cabik semua wisteria surgawi di sepanjang jalan. Pupil mata Gehong mengecil, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Aku tidak bisa mengendalikannya. Ekspresi 3 orang lainnya berubah drastis. Mereka tidak percaya bahwa anjing hijau aneh ini bahkan dapat merusak dan menyerap pemanggilan api. Bie Yuan segera menembakkan sinar cahaya putih yang mendarat di tubuh anjing api hijau itu. Kemudian, anjing api hijau itu mulai bersinar dengan cahaya yang berkedip-kedip, dan akhirnya mengembang dan meledak. Ledakan terdengar saat api melonjak dan menyebar ke segala arah. Bie Yuan memadatkan lapisan perisai cahaya untuk menahan api dalam radius beberapa kilometer. Jika tidak,
Api yang meletus akan cukup untuk menghancurkan area dalam radius lebih dari 1000 kilometer. Setelah api mereda, jejak korosi muncul di tanah, dan langsung runtuh. Anjing hijau di tengah ledakan itu tidak terluka. Melihat ini, ekspresi Adams dan 3 lainnya berubah. Hati-hati, orang ini tidak sederhana, Gehong, beritahu kaisar pertempuran lainnya, kaisar pertempuran Kekaisaran Maple Merah dan Kekaisaran Radiance. Jika mereka tidak ingin monster seperti itu muncul di kekaisaran mereka di masa depan, minta kaisar pertempuran mereka untuk datang juga. Wells berkata dengan suara rendah. Gehong mengangguk dengan ekspresi serius. Bagus. Pada saat ini, anjing hijau itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara tajam. Hehehe, gelombang jadi kalian sangat lemah, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara. Saat berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul di samping Bie Yuan, kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seperti teleportasi. Cakarnya mencakar Bie Yuan, mendarat dengan keras di perisai cahaya putih di tubuh Bie Yuan. Perisai cahaya putih itu hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Tepat pada saat ini, Wisteria muncul dari kehampaan dan menghalangi cakar yang menamparkan ke arah Bie Yuan. Heaven Luo Purple Fin hanya mampu menghalangi sesaat sebelum terkoyak. Kemudian, bola-bola api muncul di belakang Heaven Luo Purple Fin, berubah menjadi perisai api untuk menghalangi. Ketika perisai api itu hancur, Bie Yuan akhirnya memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tubuhnya berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang. Pada saat yang sama, Weyers meraung dan langsung muncul di atas anjing hijau itu. Dia mengangkat pedangnya dan menebas anjing hijau itu. Serangan anjing hijau itu tidak berhasil. Dia membuka mulutnya dan menamparkan pedang berat itu dengan cakarnya. Dentang, suara logam yang beradu terdengar. Ekspresi wajah Weyers berubah, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ia memuntahkan seteguk darah, dan tangannya gemetar. Ia bahkan tidak dapat memegang pedangnya yang berat dengan mantap. Melihat pemandangan ini, Adams dan 2 orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang harus tahu bahwa Wells sangat kuat. Ia dianggap sebagai salah satu kaisar pertempuran terkuat, tetapi ia terluka hanya karena bentrokan langsung. Binatang mutan ini begitu kuat hingga mengejutkan mereka. Setelah membuat Weyers terlempar, anjing pemburu hijau itu menghilang dan muncul di depan Weyers pada saat berikutnya. Ia terbuka dan melepaskan kabut hijau. Hampir pada saat yang sama, Bie Yuan mengayunkan tongkatnya, dan perisai cahaya dengan pola misterius muncul di tubuh Weyers. Ia juga merasakan ancaman yang mematikan. Pupil matanya mengecil, dan baju besinya bersinar dengan cahaya kemasan. Perisai cahaya kemasan muncul di depannya. Kabut hijau membawa aura korosif yang kuat, dan hampir seketika mengikis perisai cahaya putih dan emas. Kabut hijau yang tersisa jatuh pada baju besi emas Weyers. Suara mendesis akibat korosi terdengar dari baju zirah emasnya. Wajah Weyers memucat, dan dia mengerang kesakitan. Kemudian, baju zirahnya menghilang, dan bola cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Bola cahaya itu baru saja terbang keluar ketika perlahan menghilang. Itu adalah persenjataan Geno baju zirah itu, dan telah terkorosi. Dada Wells berlumuran darah. Bahkan seorang raja pertempuran tidak dapat menahan kabut hijau. Bahkan persenjataan Geno kaisarnya telah terkorosi. Yang lainnya terdiam sesaat. Setelah hening sejenak, ekspresi Bie Yuan menjadi serius. Dia menggeram dan mengirimkan suaranya ke 3 lainnya, ayo pergi. Mundur dulu, kita bukan tandingannya sendiri. Dia bahkan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Binatang bermutasi ini memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, jika ditemukan dan diblokir. Ekspresi ketiganya berubah. Jika kita pergi, bagaimana dengan kota-kota lain? Kata Wells, tidak ada yang bisa menghentikan monster ini. Jika kita mati, maka planet Daki akan tamat. Ketika kaisar pertempuran dari kekaisaran lain tiba, semua kaisar pertempuran akan menyerang bersama. Pada saat itu, mungkin ada kesempatan untuk membunuhnya. Tidak mungkin bagi kita berempat untuk melakukan ini sendirian. Bie Yuan mengirimkan transmisi suara, alasannya membuatnya tidak mungkin untuk disangkal. Mata Gehong berbinar. Kemudian, dia mengirimkan suaranya, aku sudah memberitahu kaisar pertempuran lainnya. Jika kita tidak menundanya, apakah dia akan bersembunyi ketika saatnya tiba? Jika dia bersembunyi, akan sulit bagi kita untuk menemukannya bahkan jika kita mengumpulkan semua kaisar pertempuran, apalagi membunuhnya.
Kita tidak bisa selalu bersama. Mendengar ini, mereka terdiam 530 kartu Trump. Saat mereka berdiskusi, anjing hijau itu kembali mengeluarkan teriakan tajam dan menusuk telinga. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan menyerang Weyers yang berbaju besi. Pupil mata Wells mengerut, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak sempat berpikir, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan persenjataan Geno lainnya. Persenjataan Geno ini adalah cadangan. Lagi pula, bukan hal yang aneh jika persenjataan Geno rusak selama pertempuran. Raja pertempuran telah ada selama puluhan ribu tahun, jadi mereka memiliki banyak kartu truf. Mempersiapkan beberapa set persenjataan Geno adalah hal yang biasa. Setelah mengenakan persenjataan Geno, kekuatannya meningkat lagi. Bayangan singa di belakangnya meraung ke arah anjing hijau. Tubuh anjing hijau itu berhenti sejenak. Adams tidak melepaskan kesempatan ini. Cahaya ungu berkelebat di matanya. Dalam kehampaan, Wisteria muncul dan mengikat anjing hijau itu. Namun, sebelum anjing hijau itu bisa melakukan apapun, Wisteria itu terkikis oleh kabut hijau di sekitar anjing hijau itu, dengan cepat berubah menjadi lendir hijau yang jatuh ke tanah. Adams menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Kabut hijau di sekitarnya terlalu korosif. Sulit untuk menahannya. Ge Hong tidak menggunakan keterampilan pemanggilan seperti sebelumnya. Permata merah di tongkatnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, bola api emas yang seterang matahari muncul. Suhu di sekitarnya langsung naik. Dia melambaikan tongkatnya, dan bola api emas itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah anjing hijau itu. Namun, anjing hijau itu sangat cepat. Sebelum bola api itu bisa mengenainya, bola itu sudah menghilang. Bola api emas itu menghantam tanah dan meledak. Dengan ledakan, tanah berguncang dan api emas bersuhu tinggi melonjak. Tanah berubah menjadi lava, dan area dalam jarak ratusan kilometer berubah menjadi lautan api. Yang lain menatap lautan api itu dengan ekspresi muram. Adams mentransmisikan suaranya. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa bertarung di permukaan daki. Bahasa Indonesia, jika kita terus bertarung seperti ini, Kekaisaran Singa akan hancur, apalagi kekaisaran lainnya. Petik 2. Tiga lainnya tidak keberatan. Wajah tua Bie Yuan berkedut dan dia mendesah. Karena kita tidak bisa pergi, kita harus bertarung sambil bergerak menuju luar angkasa. Saya harap kaisar pertempuran dari kekaisaran lain bisa segera datang. Petik 2. Jangan khawatir, saya sudah mengirimkan pesan. Dengan keributan sebesar itu, semua ahli di seluruh daki planet pasti merasakannya. Selama mereka bukan orang bodoh, mereka pasti akan datang pada saat pertama. Petik 2. Ge Hong berkata perlahan. Tiga lainnya mengangguk, dan kemudian Weyers memimpin dan bergegas menuju langit berbintang, diikuti oleh yang lain. Anjing hijau itu mengangkat kepalanya dan menatap keempat orang yang bergerak ke arah angkasa. Mata hijaunya berputar, dan ekspresi licik dan dingin muncul. Ia tidak mengejar keempat kaisar pertempuran. Sebaliknya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Ekspresi Adams dan tiga lainnya berubah drastis. Mereka dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar aura berkumpul di arah itu. Itu adalah arah kota. Bajingan ini, kau ingin kami berhati-hati. Ekspresi Weyers sangat jelek. Binatang bermutasi ini terlalu jahat. Ia jelas sangat kuat, tetapi ia masih menggunakan metode yang tercela. Ekspresi Adams jelek. Namun, karena mereka telah memilih untuk mengulur waktu sebanyak mungkin, mereka hanya bisa mengejar anjing hijau itu. Tepat saat mereka berempat mengejar anjing hijau itu, anjing hijau di kejauhan menghilang. Ruang di belakang Bie Yuan terdistorsi, dan cakar ganas terentang, langsung menembus perisai putih dan jubah putih Bie Yuan, menembus tubuhnya. Bie Yuan membelalakan matanya dan batuk seteguk darah. Darah itu mewarnai janggut putihnya menjadi merah, dan wajahnya langsung memucat. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang ketika cakar anjing hijau itu meletus dengan kabut korosif yang kuat. Tubuhnya muncul di atas Wells hampir seketika. Dadanya tertusuk, dan napasnya lemah. Dia dengan cepat mengambil sebotol ramuan emas dan meminumnya. Kemudian, dia menarik tongkatnya dengan susah payah, dan cahaya putih menyelimutinya. Hanya dalam beberapa detik, luka di dadanya mengeluarkan gumpalan asap hijau. Kemudian, dagingnya menggeliat dan dia dengan cepat pulih. Meskipun anjing hijau itu telah melukai Bie Yuan dengan parah dalam serangan ini, ia tidak dapat membunuhnya.
Namun meskipun demikian, itu tetap membuat pupil mata Adams dan dua lainnya menyusut, dan hati mereka menjadi dingin. Weyers menggeram, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa dan menebas ke sisi ruang. Cakar tajam terjulur dan mencengkeram kepala Bie Yuan, yang baru saja pulih dan masih sedikit lemah. Pedang berat dan cakar besar itu bertabrakan. Suara logam beradu terdengar, dan tubuh Weyers terlempar ke belakang. Dia membuka mulutnya dan batuk seteguk darah, tetapi dia nyaris tidak menghalangi serangan cakar itu. Tubuh anjing hijau itu muncul, dan Bie Yuan memanfaatkan waktu ini untuk menghilang sekali lagi, menghindari serangan lain. Pada saat yang sama, tombak ungu emas mengembun di depan Adams dan melesat ke arah anjing hijau itu bersama dengan bola api emas Gehong. Anjing hijau itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga dan menghilang dari tempatnya, menyerang Bie Yuan lagi. Pada saat ini, Wells tidak dapat lagi menahan serangan anjing hijau itu. Tubuh Bie Yuan berada tepat di depannya. Anjing hijau itu mengayunkan cakarnya ke tubuh Bie Yuan dan mencabik-cabiknya.